Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar matematika. Oke, gimana? Masih semangat ya? Oke, hari ini melanjutkan pertemuan sebelumnya di hari Senin ya. Hari Senin kita sudah belajar pengertian relasi, bagaimana menyajikan relasi, dan hari ini kita akan mempelajari apa itu fungsi, seperti itu. Jadi nanti kita membedakan apa bedanya relasi, apa bedanya fungsi, dan istilah-istilah pada fungsi. Seperti itu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. KI dan KD-nya seperti biasa, kalian bisa baca terlebih dahulu ya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama kalian dapat mengidentifikasi fungsi, lalu menjelaskan apa itu pengertian fungsi, lalu kalian harus bisa membedakan apa itu relasi dan apa fungsi gitu ya. Jadi kalian bisa membedakan nih antara relasi dan fungsi. Dan yang terakhir adalah memahami istilah domain, kodomain, dan range. Seperti itu ya. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah relasi khusus. Nah, di sini ya, Ibu garis bawahi bahwa fungsi itu adalah relasi khusus ya yang menghubungkan setiap anggota suatu himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Maksudnya apa, Bu? Oke, nanti kita bahas contohnya ya. Pada intinya semua anggota asal ya atau setiap anggota asal wajib terpetakan satu ya atau dihubungkan satu gitu ya kepada himpunan tujuannya. Seperti itu ya. Pada intinya semua wajib terpetakan satu gitu ya. Tepat satu artinya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, wajib pas satu gitu ya. Oke, coba kita lihat contoh yang pertama. Fungsi atau dikatakan kata lainnya pemetaan gitu ya. Setiap anggota himpunan A memetakan tepat satu pada anggota himpunan B. Contohnya ada relasi A ke B gitu ya. Lalu ada 2 ke A gitu ya. Lalu ada 3 ke D. Oke, sampai sini. Nah, jadi himpunan A ini memetakan atau memasangkan tepat satu pada himpunan B. 1 ke B gitu ya, 2 ke A, 3 ke D gitu ya. Jadi anggota mereka semuanya wajib memiliki pasangan gitu ya. Dan hanya boleh satu pasangannya gitu. Jadi nggak boleh lebih dari satu ataupun kurang seperti itu. Lalu pertanyaannya gini, gimana Bu sebelah kanannya gitu ya? Sebelah kanannya ini C sendirian, nggak ada yang milih, tidak apa. Yang perlu diperhatikan hanya anggota himpunan A-nya gitu ya. Jadi dia wajib memetakan satu. Artinya dia tidak boleh nggak milih ataupun nggak boleh milih lebih dari satu gitu ya. Yaitu misalkan dia nanti bercabang gitu ya contohnya. Jadi ini adalah relasi khusus. Relasi kan hanya hubungan kemarin ya. Sedangkan kalau fungsi itu ada aturannya. Aturannya apa? Himpunan A-nya ini wajib memetakan tepat satu seperti itu. Jadi yang A-nya ini ada syarat khususnya seperti itu. Jadi ketika syarat ini dipenuhi, artinya relasi tersebut bisa dikatakan suatu fungsi. Seperti itu ya. Oke, untuk memperjelas kita lihat perbedaan relasi dan fungsi. Nah, di sini dicatat ya, fungsi itu memetakan tepat satu anggota himpunan B. Coba, berdasarkan gambar di atas, mana yang merupakan suatu fungsi? Yuk, coba kita cek satu persatu dari nomor 1. Nomor 1, 1 terpetakan ke 5, 2 ke 6, 3 ke 7. Coba dicek, apakah seluruh anggota A terpetakan tepat 1 ke B? Betul ya? 1 ke 5, 2 ke 6, 3 ke 7. Artinya nomor 1 adalah fungsi gitu ya, atau pemetaan seperti itu. Lanjut yang nomor 2. Coba perhatikan yang nomor 2. Anggota A ya
memetakan tepat 1 syaratnya. 2 ke 9. Oke. 3 ke 9. Oke. Nah, di sini nih 5. Apakah 5 terpetakan? Oke, ya nggak? Di sini 5 ini tidak terpetakan ya, atau tidak memiliki pasangan ke himpunan B. Artinya dia menyalahi aturan. Ya, ada satu anggota yang tidak memiliki pasangan atau dia jomblo gitu ya, nggak punya pasangannya. Artinya untuk nomor 2 dikatakan bukan fungsi gitu. Bukan fungsi. Kalau bukan fungsi, nama lainnya apa? Berarti dia hanya relasi. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Contoh yang nomor 3. Setiap anggota A ya harus memetakan tepat 1. Nah, di sini 1 enggak terpetakan ya. Berarti sudah pasti salah. 5 juga salah ya. Nah, 1 sama 5 jomblo nih, enggak punya pasangan ya. Nah, coba dilihat yang 3. 3 terpetakan berapa kali? Terpetakan ke 1 gitu ya, ke 3, ke 6. Waduh, dia memetakan 3 kali. Artinya lebih dari 1 ya. Nah, di sini juga salah, tidak boleh. Jadi dia tidak boleh bercabang seperti itu. Jadi nomor 3 dikatakan juga bukan fungsi gitu. Atau kata lainnya apa? Dia relasi seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke, coba contoh yang terakhir. A gitu ya, wajib terpetakan 1. 2 ke 6. Betul. 3 ke 6. Betul ya, terpetakan 1 ya. 4 terpetakan ke 8 dan ke 12. Artinya dia memetakan 2 kali. Artinya bercabang. Nah, di sini juga salah ya. Yang nomor 4 ya. Nah, jadinya nomor 4 ini juga dikatakan bukan fungsi gitu. Melainkan apa? Hanya relasi. Seperti itu ya. Jadi perbedaannya di situ. Oke, bisa diperhatikan sekali lagi saya ulang ya. Di sini coba perhatikan nih. Nah, Ibu ulang ya. 1, 2, dan 3 terpetakan hanya 1 atau hanya dipasangkan 1 kali gitu ya. Jadi nggak ada yang jomblo, nggak ada yang bercabang. Artinya dia fungsi. Seperti itu ya. Melainkan yang nomor 2 di sini ada yang jomblo nih. Nah, makanya bukan fungsi gitu ya. Salah gitu. Karena nggak memetakan 1 gitu ya. Ini juga nih jomblo berarti salah. Nah, terus kalau yang ini salahnya apa? Dia bercabang. Di sini juga bercabang. Jadi itu salah. Seperti itu ya. Jadi fungsi sekali lagi adalah anggota himpunan A wajib memetakan tepat 1 pada himpunan B. Seperti itu ya. Jadi semuanya harus pas 1 aja gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Lanjut, yuk. Setelah kita bisa membedakan apa itu relasi dan apa itu fungsi, kalian harus bisa mengenal istilah-istilah pada fungsi. Oke, yang pertama ada yang namanya domain. Domain adalah daerah asal, gitu ya. Sedangkan kalau kodomain adalah daerah kawan, seperti itu ya. Range adalah daerah hasil. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Oke, coba perhatikan. Domain daerah asal adalah himpunan A, gitu ya. Kenapa himpunan A? Karena asalnya seperti itu ya. Jadi asalnya gitu. Coba saya bedakan warnanya sebentar. Saya ganti ya. Nah, di sini ya, karena daerah asal jadi dia awalnya. Jadi himpunan A-nya gitu. Ini namanya daerah asal atau kata lainnya domain gitu ya. Nah, di sini nih semua himpunan A gitu ya adalah domain. Jadi ada siapa aja? Nah, pakai kurung kurawal ya. Ada A, ada B, ada C, dan ada D gitu. Jadi seluruh himpunan A dikatakan adalah domain gitu ya. Sedangkan kalau kodomain apa, Bu? Kodomain adalah daerah kawan. Daerah kawan adalah seluruh himpunan B.
gitu ya. Himpunan B, nah ini nih yang sebelah kanan, ini adalah daerah kawan namanya. Ada siapa aja himpunan B? Coba kita perhatikan. Seluruhnya ya himpunan B. Berarti ada 1, 3, 5, 7, dan 9 seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Kalau domain adalah seluruh himpunan A, kalau kodomain adalah seluruh himpunan B. Gitu. Gimana yang terakhir kalau range? Range itu adalah daerah hasil. Artinya semua anggota B yang mendapatkan pasangan dari A. Atau dengan kata lain, range ini adalah daerah yang terpilih. Gitu. Jadi yang kepilih aja nih. Gitu. Coba yuk kita perhatikan. Mana yang terpilih? 1 memetakan ke 7, artinya 7 terpilih gitu ya, atau punya pasangan seperti itu. B memilih 3 gitu ya, berarti punya pasangan 3. Lalu C memiliki pasangan 5 ya. D itu 7, berarti sama ya. Nah, jadi di sini daerah range-nya ya atau daerah hasilnya adalah yang terpilih saja dari si kodomain. Artinya ada 3, 5, dan 7. Seperti itu ya. Gimana sampai sini? Bisa dipahami ya? Oke, sekali lagi untuk domain itu adalah himpunan A-nya gitu ya. Jadi seluruh ini nih gitu. Sedangkan kodomain adalah seluruh anggota B gitu ya. Jadi seluruhnya nih gitu ya. Sedangkan kalau range adalah hasilnya aja. Dengan kata lain, dia adalah yang terpilih saja. Artinya ada 3, 5, dan 7. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke, sip. Saya lanjutkan latihan soal. Yuk, coba latihan soal yang pertama. Di antara relasi berikut, mana yang merupakan fungsi? Ingat tadi syarat fungsi apa? Fungsi ini wajib memetakan tepat 1. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Seperti itu ya. Coba perhatikan. Di sini 1 terpetakan ke 2 gitu ya. Ayo diingat lagi materi hari Senin kemarin ya. Jadi 1 pasangannya 2 gitu. 2 pasangannya siapa di sini? Pasangannya 3 gitu ya. Lalu 3 pasangannya 1. Nah, 4 pasangannya 4. Dan yang terakhir 5 pasangannya 2. Nah, di sini apakah ada yang memilih lebih dari 1? Ada enggak? Enggak ya. Memilih 1 semua ya. 1 terpetakan 1 kali, 2 terpetakan sekali, 3 juga sekali, 4 sekali, dan 5 sekali. Enggak ada yang kurang gitu ya, atau enggak ada yang terpetakan, atau enggak ada yang lebih dari 1. Nah, artinya ini adalah fungsi seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Kalau diagram panah yang sebelah kanan, oke, himpunan A tepat 1 ke B gitu ya. Nah, ini paling atas terpetakannya 2 kali ya. Artinya dia bercabang. Gimana kalau bercabang? Artinya terpetakan 2 kali. Ya, berarti sudah pasti salah. Ya, karena kan wajibnya hanya terpetakan 1 kali syaratnya. Jadi kalau terpetakan 2 kali salah, walaupun bawahnya betul ya terpetakan 1 kali. Jadi dia bukan fungsi. Kalau bukan fungsi, apa artinya? Melainkan hanya relasi. Seperti itu ya. Oke, sip. Lanjut, yuk. Nomor latihan yang kedua. Di antara relasi-relasi berikut, manakah yang fungsi? Nah, tadi udah diagram kartesius, gitu ya, diagram panah, dan yang terakhir adalah contoh ketika himpunan pasangan urut, gitu ya. Oke, di mana yang fungsi, gitu ya? Oke, 1 terpetakan ke 1. Oke, 2 terpetakan ke 3. 3 terpetakan ke 5. 4 ke 7, 5 ke 8. Nah, artinya ada yang double nggak? Ada yang milih lebih dari 1 nggak? Nggak ada ya. 1,
Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Artinya dia terpetakan satu kali saja. Ya, tepat satu. Artinya dia adalah fungsi seperti itu. Ya, jadi nggak ada yang double. Seperti itu. Coba perhatikan contoh berikutnya biar lebih paham. 1 terpetakan ke 6. Oke, 1 ya. 1 terpetakan lagi ke 7. Artinya 1 memilih 2 pasangannya ya. Nah, lanjut lagi. 2, ini 1, 3 ke 9 sekali, 4 ke 10 sekali. Artinya di sini terjadi double. Ya, terpetakan 2 kali. Artinya dia bukan fungsi gitu ya. Atau dengan kata lain berarti dia relasi. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke, contoh yang terakhir. Yang C, 2 terpetakan ke 5. Oke, 2 ya. 3 ke 6. 4 ke 7. Ada yang double enggak? Enggak ya, terpetakan tepat satu semua ya. Artinya dia adalah fungsi. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini ya? Nah, kalau kalian kurang kurang terbayang gitu ya, kalian buat aja diagram panahnya. Contoh, saya buat diagram panah yang B ya. Artinya domain itu asalnya, berarti yang depan-depannya nih asalnya ya. Berarti ada 1, satunya double ya, berarti cukup tulis sekali aja. 2, 3, dan 4 gitu ya. Nih, di sini ada anggotanya, domain, kodomainnya belakangnya. Ya, ada 6, 7, 8, 9, dan 10 gitu ya. Oke, sip. Nah, di sini nih. Nah, yuk coba kita gambar. 1 ke 6. Oke. 1 ke 7. Nah, 2 ke 8, 3 ke 9, 4 ke 10 gitu ya. Nah, coba diperhatikan di sini bahwa di sini terjadi apa? Nah, bercabang ya, atau artinya 1 memilih lebih dari 1 ya. Jadi dia memilih 2. Nah, nggak boleh ya. Nah, karena kan syaratnya tadi hanya boleh memilih tepat 1. Karena dia milihnya 2, artinya dia bukan fungsi. Seperti itu ya. Biar lebih jelas boleh digambar diagram panahnya. Tapi mudahnya adalah tinggal lihat aja. Kalau ada yang double gitu ya, artinya dia bukan fungsi seperti ini nih. Jadi dia terpetakannya 2 kali seperti itu ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, lanjut ke latihan berikutnya. Apa nih? Berdasarkan gambar tersebut yang termasuk range. Range itu apa tadi? Range ini adalah daerah hasil. Ya, daerah hasil tadi gimana? Daerah yang terpilih gitu ya. Berarti kita fokus nih di sini ya. Nah, kita cari mana aja daerah-daerah yang terpilih. Ya, mana yang terpilih anggotanya? Ada 2 gitu ya. Nah, ada 3, ada 4, ada 5, dan ada 6. Oke, artinya range-nya adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu. Jadi jawabannya yang D. Seperti itu ya. Kenapa Bu kok 1 dan 7 tidak terpilih ya, atau tidak ikutan karena dia tidak memiliki pasangan ya, atau tidak terpilih, jadinya tidak ikut daerah range gitu ya. Oke, sip. Lanjut latihan yang keempat. Gambar di bawah ini menunjukkan pemetaan dari A ke B. Domain dan range. Domain, apa itu domain? Domain adalah daerah asal gitu ya. Sedangkan kalau range, range lagi ya. Berarti daerah hasil. Oke, masih ingat? Daerah asal adalah himpunan A gitu ya, atau himpunan awalnya. Sedangkan kalau daerah hasil adalah yang terpilih gitu ya. Oke, coba yuk kita cari domainnya. Berarti anggota asalnya. Ya udah, berarti si himpunan A. Ada siapa aja? Ada 1, 2, dan 3. Seperti itu. Lalu gimana kalau range? Range itu yang terpilih. Berarti yang punya pasangan. 1 ke B, berarti B terpilih.
2 ke C, berarti C terpilih. 3 ke B, oh dia terpilih. Ya, berarti range-nya hanya ada B dan C. Seperti itu ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Oke, kalau pertanyaannya, Bu, berarti daerah kodomain gitu ya? Daerah lawan atau kawan yang mana, Bu? Ya, berarti kan yang B. Siapa aja? Ada A, B, C, dan D. Seperti itu ya, kalau kodomain. Seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai sini ya? Oke, sip. Latihan yang terakhir. Sebelum kita tutup ya. Antara relasi berikut mana yang bukan fungsi? Oke, tadi fungsi adalah syaratnya terpetakan tepat satu, gitu ya. Tepat satu, jadi cuma boleh 1 kali. Coba kita perhatikan gambar yang pertama. Misalkan di sini X adalah untuk himpunan A gitu ya, atau asal Y adalah himpunan B. Artinya gimana? Dari X, kita cek ke atas. Oh, hanya terpetakan 1 nilai ya. Ini juga cuma 1 nilai, ini 1 nilai, dan ini 1 nilai. Gitu ya. Artinya, nomor 1 adalah fungsi. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Yang nomor 2. Ya. X terpetakan ke atas 1 kali ya. Nah, ke grafik-grafiknya nih. Tuh, sekali ya. Ini juga sekali, ini sekali, ini sekali. Karena di bawah nggak ada kan. Artinya nomor 2 juga fungsi. Lanjut ya nomor 3. Kita garis-garis gini aja. Oh, dia terpetakan hanya sekali-sekali ya. Artinya dia juga fungsi. Nah, gimana yang nomor 4? Apakah dia juga fungsi? Coba kita cek ya. Untuk X ya, berarti ke atas nih sekali. Loh, bawahnya juga ada ya. Nah, berarti setiap X terpetakan 2 kali, ke atas dan ke bawah. Begitu juga ini, atas bawah. Gitu ya. Ini juga atas bawah. Artinya dia terpetakan 2 kali. Ya, kalau 2 kali artinya lebih dari 1. Berarti bukan fungsi. Seperti itu. Atau dengan kata lain, apa dia? Dia adalah relasi. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini ya? Perbedaan relasi dan fungsi. Oke, sip. Saya rasa cukup ya, Ibu. Cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kalian hanya menambahkan materi fungsi saja. Seperti itu ya. Oke, untuk hari ini tugasnya coba dikerjakan. Link di bawah ini ya. Nanti saya share juga di grup kelas ya. Lalu setelah kalian kerjakan, kirim bukti screenshot-nya atau capture kalian mengerjakan Google Form tersebut ya. Nah, upload-nya di GCR paling lambat 10.30. Artinya sebelum pelajaran matematika selesai gitu ya, sebelum jam pelajaran saya selesai, kalian harus sudah mengerjakan soal tersebut. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke, sip. Kalau sudah ya, Ibu cukupkan pertemuannya sampai di sini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Semoga kalian dapat memahami ya. Ketika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan ke saya. Oke, Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.